Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Bisa Trading teman-teman ya. Di video ini kita akan bahas bagaimana cara teman-teman bisa profit 500 pips di XAUUSD atau emas teman-teman, memanfaatkan faktor dari market flow dan juga fundamental sentiment teman-teman ya. Dan di sini ya kita sudah take profit 500 pips di tanggal 30 Juli teman-teman ya. Kita ada entry di area 3330-an yang merupakan area key level intraday, dan di sini kita mendapatkan profit hingga 500 pips. Ya, mungkin teman-teman banyak ya lihat di video saya profit yang kita hasilkan itu di atas dari 100 ya teman-teman, karena profit 100 pips itu biasa ya kalau teman-teman masuk ke private community saya yang ada di Telegram teman-teman. Dan untuk teman-teman yang belum masuk ke Telegram kita ya, itu linknya ada di deskripsi, jadi teman-teman bisa masuk ya, gratis teman-teman untuk official Telegramnya. Dan di sana saya juga memberikan beberapa outlook market serta berita-berita yang bisa mempengaruhi pasar teman-teman. Dan di sini ya teman-teman, di tanggal 30 Juli kita dapat sell 500 pips, dan ini saya akan breakdown caranya dari awal ya, kenapa saya bisa entry di area tersebut sampai ya untuk exit, dan juga TP-nya saya beritahu teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang baru nonton channel saya membahas mengenai cara trading di forex dan juga di XAU teman-teman. Kalau teman-teman baru menonton channel ini, teman-teman boleh like, comment, dan subscribe kalau teman-teman merasa channel ini bermanfaat. Dan untuk teman-teman ya yang lagi belajar, teman-teman boleh catat apa aja yang kita bahas di video ini teman-teman, karena market XAU memiliki pergerakan yang sedikit berbeda dengan market-market yang lainnya, karena secara di atas kertas teman-teman, setiap market itu punya karakteristiknya begitu teman-teman, dan kurang lebih sama, tetapi ada beberapa hal yang membuat mereka itu berbeda. Oke, kita bahas dulu teman-teman, ini kita hapus dulu semuanya ya. Kalau untuk trading di XAU, yang pertama kali teman-teman pilih itu adalah time frame sebenarnya ya. Time frame di XAU itu sangat mempengaruhi teman-teman ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru belajar trading, coba start dari M15 aja ya, M15, M30, H1, H4 ya, dan juga daily. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semakin tinggi ya, semakin tinggi time frame-nya, maka ya semakin kuat validasi ya. Kalau kita lihat teman-teman ya, semakin tinggi time frame-nya maka semakin kuat validasinya. Jadi kalau teman-teman mau trading ya, khususnya teman-teman yang baru belajar, fokus sama time frame tinggi aja ya. Startnya paling kecil itu M15, 30, H1, H4 ya. Jadi kalau teman-teman mau trading dan pengen dapat profit yang juga cukup besar ya, trading di 1, 2, 3, 4 time frame ini aja dulu ya. Fokuskan aja di 4 time frame ini aja. Dan saya pribadi itu trading menggunakan 4 time frame ini juga teman-teman. Ya, jadi kita mulai dari pemilihan time frame dulu nih ya, biar teman-teman tidak salah dan teman-teman ya siap untuk trading mandiri teman-teman. Terus yang kedua apa? Yang kedua itu adalah price action ya. Ini teman-teman penting juga nih, price action ya, swing high, swing low ya, terus support, resistance, supply, demand. Udah gitu aja ya. Terus yang ketiga, selain price action, saya biasanya menambahkan satu lagi, ada tools yang paling saya suka, itu adalah Fibonacci ya. Jadi Fibonacci ini adalah tools favorit saya teman-teman ya. Kenapa? Karena ini memberikan saya beberapa informasi untuk pembalikan harga. Jadi kan kita tahu ya, Fibonacci itu kita bahas di video sebelumnya, dia memiliki beberapa level-level penting teman-teman yang bisa teman-teman jadikan sebagai patokan untuk area entry lanjutannya. Jadi contoh kayak gini ya, kalau teman-teman lihat harga sempat naik ya, maka kita garis dari atas ke bawah, harga akan masuk ke area golden ya, areanya di sini ya, atau golden Fibo-nya di 0618 sampai 0786 ya. Ini adalah areanya. Jadi ketika harga memasuki area ini, maka teman-teman sudah bisa mencari konfirmasi untuk entry sell ya. Kalau misalnya harga sudah berada di atas dari 0786, apalagi close di atas 0786, maka saya pribadi tidak akan entry. Kenapa? Karena ini sudah bukan setup saya. Setup saya itu biasa ada di 0786 sampai 0618 teman-teman. Kalau teman-teman tarik menggunakan garis Fibonacci begitu. Nah, jadi untuk hari ini teman-teman ya, kita akan menjelaskan kenapa saya bisa taking profit sampai 1000 pips. Yang pertama kali saya lakukan adalah saya melihat bias ya. Apa itu bias? Bias itu adalah kecenderungan harga ya, kurang lebih kayak tren teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ke arah kiri teman-teman, kita pakai 1 jam aja ya. Kalau kita lihat setelah harga mencapai area
3.430-an ya, harga mengalami drop yang cukup signifikan teman-teman di sini ya. Yang cukup signifikan, yang dimana ini memberikan kita informasi bahwa harga emas ini masih berada pada fase konsolidasi. Kalau teman-teman lihat di H4 ya, emas ini kan sangat konsolidasi nih teman-teman ya, di beberapa bulan ke belakang dengan beberapa news yang cukup kuat membawa harga tertahan di dua area ini. Jadi saya lihat dulu dari H4-nya ya. Kalau H4-nya ini seperti ini teman-teman, di mana harga terpantul di area-area tertentu saja. Berarti kan kita dapat informasi bahwa harga ini sedang konsolidasi. Cara main konsolidasi itu apa? Buy di support, sell di resistance. Ya, karena consolidation play itu cukup gampang teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman tradingnya itu saat market trend, maka teman-teman gunakan breakout and retest, betul ya. Breakout swing high, retest swing high-nya itu entry. Begitu terus. Tapi kalau untuk konsolidasi, maka teman-teman perlu memahami bahwa market sedang berada di area situ-situ saja. Mau teman-teman buy, teman-teman nggak bisa berharap buy-nya yang panjang. Maksudnya tuh nggak bisa berharap buy sampai all time high. Begitu juga kalau teman-teman sell, maka teman-teman tidak bisa mengharapkan penurunan yang signifikan. Karena apa? Karena marketnya kan konsolidasi teman-teman ya, sideways di situ-situ aja. Maka ketika saya lihat ya pergerakan ini ya, pergerakan di H4, di H1 juga cukup drop ya, memberikan penurunan yang signifikan teman-teman, di mana beberapa area key level penting di sini itu di break ya, terus juga di sini di break teman-teman ya. Maka saya tahu ini bahwa harga kemungkinan besar akan lanjut turun lagi di hari Rabunya teman-teman, tanggal 30. Maka teman-teman ya, ketika teman-teman melihat pergerakan harga yang seperti ini, yang teman-teman tandakan selanjutnya apa? Maka oke, kita sudah dapat biasnya. Biasnya itu adalah bearish ya, atau pergerakan harga secara keseluruhan trennya lagi bearish ya. Tetapi kalau kita tarik ke H4, maka ini kelihatan jelas bahwa harga konsolidasi teman-teman. Yang teman-teman lakukan apa? Kalau teman-teman nanti sell dapat di pucuk, ya sellnya itu di pucuk, maka teman-teman target untuk TP-nya aja, ya itu jangan jauh-jauh. Ya teman-teman bisa target sekitar 500 hingga 1000 pips saja. Ya nggak usah yang sampai 2000 pips, 3000 pips teman-teman bawa ke swing trading. Kenapa? Karena kan market sedang sideways. Saya ingatkan lagi. Terus ya selanjutnya teman-teman, market XAU itu seperti ini. Ya kalau teman-teman lihat, market XAU itu akan dimulai dengan sideways atau ranging movement sebelum ada pergerakan utama. Ini dia pergerakan utamanya ya. Kalau teman-teman lihat juga di sini ada ranging ya, terus pergerakan utama, terus di sini ada sideways lagi ya, ranging lagi, pergerakan utama, terus di sini juga ada ya pergerakan ranging lagi ya, sideways lagi sebelum pergerakan utama. Dan ya teman-teman lihat di hari Seninnya ya, market kan sempat drop di hari Senin ya teman-teman ya. Ini market drop di hari Senin, memasuki Selasanya kan yang namanya market drop ya, itu tidak selamanya drop terus kayak gini ya. Dia butuh kenaikan, turun, naik, turun, naik, turun gini ya. Ini adalah sifat dari pergerakan harga emas. Kalau misalnya harga naik dengan eskalasi perang, maka itu naik terus teman-teman, jarang ada retest. Tapi kalau misalnya harga emas turun, itu biasanya selalu disertakan dengan retest. Retestnya kemana? Nah ini dia ya, kalau misalnya harga emas mau retest teman-teman, dia akan kejar accumulation zone-nya atau range harga akumulasinya. Contoh kayak mana? Contoh kayak gini, ketika harga turun, maka harga akan membentuk akumulasi sebelum ada penurunan lanjutan. Dan kemungkinan harga akan mengejar area akumulasi ini sebelum drop seperti ini teman-teman. Nah ini adalah pola dari emas ya, yang dimana saya sering banget gunakan untuk menentukan area tertinggi dan area terendah sebelum kita buy ataupun sell ya. Jadi ketika sudah dapat pergerakan yang seperti ini, maka ya saya akan mencari beberapa area yang cocok untuk saya tradingkan ya, seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat di hari Selasa, kita sempat ada beberapa kali sell teman-teman sebelum di hari Rabunya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada akumulasi ya, sebelum drop yang besar ini terjadi akumulasi di sini ya, maka area pertamanya itu adalah area sini teman-teman, yaitu area support become resistance teman-teman ya. Dan kita ada beberapa kali sell ya, uji coba sell teman-teman. Di hari Selasa tanggal 14 kita ada sell di tanggal 29 jam 15 kita ada sell, terus di malamnya kita juga ada sell teman-teman. Kenapa? Karena ini marketnya fresh banget ya, turun beberapa kali. Tetapi yang namanya market ya, dia selalu membentuk manipulasi dulu sebelum ada pergerakan yang besar.
kita ada sell di area 3.330 ini teman-teman di hari Selasanya, dan di besok paginya ya harga kan sempat naik lagi dan hit BEP kita teman-teman ya. Di sini kita terkena break even, dan yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan tidak merubah bias saya. Saya tidak mengganti pandangan saya terhadap market. Kenapa? Karena saya tahu saat itu market sedang berada pada fase optimistik di risking aset yang dimana capital flow itu bisa mendorong harga emas turun lebih rendah lagi. Dan ini sudah saya sampaikan di market outlook kita, dan saya juga sudah sampaikan di market value kita bahwa ini kenaikan hanya bersifat pullback teman-teman ya, bukan kenaikan yang masif teman-teman. Soalnya apa? Soalnya tidak ada berita yang membuat harga ini bisa naik lebih tinggi lagi ya. Jadi teman-teman juga wajib melihat beritanya. Jadi kalau teman-teman masuk ke private channel saya, teman-teman dapat tuh ya di value information dan juga di news ya. Di situ ada berita-berita yang teman-teman bisa gunakan sebagai acuan untuk teman-teman trading. Karena apa? Karena market bergerak berdasarkan berita ya, bukan berdasarkan support dan resistance. Support dan resistance itu adalah tools untuk kita bisa mencari area entry terbaik kita. Betul ya? Dan di sini teman-teman lihat harga sempat naik ke atas ya, hit break even kita. Maka yang kedua saya lakukan adalah saya mencari ya area Fibonacci-nya ya menggunakan tools Fibonacci retracement. Yang dimana target saya 0618 sampai 786 ini adalah area sell saya. Maka ketika harga memasuki area ini teman-teman ya, maka saya akan agresif sell teman-teman dengan proper MM. Sudah pastinya kita tetap agresif tapi kita menggunakan proper MM teman-teman, yang dimana money management itu sangat mendukung ya tradingan teman-teman biar berhasil atau tidak itu dari sini ya. Jadi ketika sudah masuk ke area sini teman-teman, dan di hari Rabunya ya memasuki London session, selalu teman-teman London session itu memberikan spike harga ya atau manipulasi harga di jam 14.00. Itu biasanya manipulasi dulu teman-teman ya. Ketika manipulasinya keluar, maka saya entry di area yang sudah saya tandakan ini ya. Saya berikan di sini adalah area entry-nya 3.333 ya, dengan stop loss-nya di sini sekitar 60 hingga 50 pips teman-teman. Dan ya sebelum ya saya menentukan take profitnya, saya pastikan dulu ya ini pergerakan harga, pergerakan yang bersifat korektif atau pergerakan yang bersifat ya eksplosif. Maksudnya seperti apa? Jadi kan market itu ada dua ya teman-teman ya, eksplosif ya atau misalnya trend terus harga membuat ranging trend seperti ini, betul ya. Nah kalau teman-teman lihat ya di H1 pun ini kan pergerakan harganya masih dalam keadaan yang korektif. Kenapa seperti itu? Karena nggak ada di sini teman-teman ya candle yang bersifat pembalikan ya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalnya harga turun drop seperti ini ya, terus ditutup lagi dengan candle engulfing seperti ini, maka saya akan hati-hati. Ya, kenapa? Karena ini ada candle engulfing, yang dimana candle engulfing itu bisa membalikkan harga, betul ya. Engulfing candlestick itu bisa membalikkan harga, yang awalnya turun bisa naik, yang awalnya naik bisa turun. Nah, ketika ini sudah dapat ya candle seperti ini, maka saya akan hati-hati. Tapi kalau teman-teman lihat case-nya di sini, ini tidak ada candle engulfing teman-teman. Ya, tidak ada candle engulfing di area supportnya. Ya, ketika open candle, kalau dia nutup di atas sini teman-teman, maka saya tidak akan entry. Ya kenapa? Karena sudah saya tahu ini market tidak baik ya yang seperti ini. Kalau misalnya harga naik perlahan-lahan seperti ini, maka ya saya masih bisa menyimpulkan ini kemungkinan besar marketnya sedang manipulasi. Jadi saya pede ini untuk entry sell. Kenapa? Karena saya punya beberapa data ya seperti bias market turun ya teman-teman setelah menyentuh area 3.430-an, turun terus sampai saat ini. Ya, di hari Rabunya ditambah lagi juga optimistik di risking aset, di mana capital flow akan lari ke aset beresiko dan membuat harga emas turun lebih dalam lagi. Ya, jadi teman-teman ketika saya sudah entry sell di sini, saya juga sudah lempar di private channel saya teman-teman untuk entry sell dan lengkap dengan stop loss-nya dan juga area TP-nya teman-teman. Maka target saya itu yang realistis itu ada di mana? Ada di area support terdekat aja dulu ya. Kalau kita lihat di H1 teman-teman, ya ini adalah area support terdekatnya sebenarnya di sini ya. Ini adalah target realistis saya. Yang lebih rendah di mana? Yang lebih rendah nanti di sini teman-teman ya. Di sini. Kalau teman-teman lihat ya harga membentuk double bottom retest di sini ya, maka kemungkinan besar ini adalah area target kita yang kedua di sini teman-teman. Nah, ini dia ya. Jadi ketika saya entry ya, harga turun terus sampai 500 pips ya, karena saya lihat dari time frame yang berbeda teman-teman, dan juga saya melihat adanya
beberapa sentimen yang merujuk ke penguatan US dollar dan juga taking profit lanjutan pada emas, teman-teman. Seperti itu. Ya, yang itu menjadikan beberapa alasan saya untuk trading dan ambil posisi sell di hari Rabu tanggal di tanggal 30 Juli 2026. Kenapa? Karena market itu ya kalau dia trend, sideways trend, di sini kelihatan jelas ya. Trennya adalah turun ya di sini. Maka harga membentuk sideways ya untuk mengejar area key level sekaligus area support yang sudah di break, kita entry sell ya, just beautiful sell entry ya, dengan beberapa alasan yang sudah saya sebutkan tadi, teman-teman. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi insight untuk teman-teman dan bisa teman-teman gunakan juga untuk pembelajaran teman-teman supaya teman-teman bisa trading mandiri di rumah. Jadi kalau untuk teman-teman yang merasa channel ini bermanfaat, boleh di like, di komen, dan di subscribe, share ke teman yang lain ya, supaya teman-teman yang lain juga dapat insight tradingan seperti ini. So see you guys in the next video ya. Salam cuan, stay profit, peace.